Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Aku Safarin Sevia. Hai teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja dimanapun kalian berada ya. Oke, hari ini aku bakalan bikin video yang berbeda dari sebelumnya. Karena biasanya aku bikin makeup tutorial, terus review produk di Instagram maupun di YouTube gitu kan. Tapi kali ini aku bakalan bikin video yang membahas tentang skincare nih. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas tentang skincare layering, yang mana itu penting banget untuk diketahui sebelum kita mengaplikasikan skincare, produk-produk skincare ini ke wajah kita. Kenapa sih aku pengen ngebahas ini? Sebenarnya ini juga karena pengalaman aku, terus aku ngeliat teman-teman aku tuh udah bener belum sih kalau skincarean biasanya. Dan ternyata memang berdasarkan pengalaman aku juga nih, jadi aku cerita sedikit. Dulu aku tuh skincarean itu pol rajinnya, tapi kok kayak muka aku tuh kayak nggak ada perubahan loh. Maksudnya gini, mungkin ada perubahan, jerawatnya agak kempes gitu, tapi kok lama hilangnya gitu. Aku udah pakai toner mungkin atau serum yang bener-bener membantu menghilangkan jerawat, tapi kok ini bekas jerawatnya nggak pudar-pudar gitu. Apakah ada yang salah? Tapi aku tuh bukan tipe yang kayak kayaknya ini produknya jelek deh, atau kayak produknya nggak cocok di aku. Tapi aku tuh bukan orang yang kayak gitu. Jadi aku cari tahu sebenarnya itu yang salah dari makanan aku kah, dari aktivitas aku kah, atau dari pengaplikasiannya skincare tersebut ke wajah aku gitu kan. Dan akhirnya aku cari tahu juga, aku ngeliat teman-teman aku skincarean mereka tuh kayak gimana sih, apa dulu gitu kan. Ternyata kayak kurang lebih akhirnya karena aku tidak mendapatkan jawaban mana yang benar gitu kan, akhirnya aku cari tahu, aku pelajari tentang skincare yang benar tuh kayak gimana sih gitu kan. Dan akhirnya aku terapin. Setelah aku terapin dengan baik, aku merasa ada perubahan ya ternyata di muka aku gitu. Ternyata lebih lebih berfungsi, lebih kelihatan deh kalau aku tuh habis pakai skincare. Oke, sebenarnya apa sih yang terjadi misalnya kalau kita mengaplikasikan produk skincare itu sembarangan, alias mana yang ada di depan meja gue ya udah gue pakai deh. Ada 3 masalah yang udah aku pelajari. Yang pertama itu adalah produk tidak akan menyerap pada kulit dengan baik. Kenapa? Karena produk dengan kandungan yang lebih rich, lebih berat, lebih banyak, itu akan membentuk barrier nantinya di kulit yang akan menghalang atau menyulitkan produk yang lebih ringan itu untuk menyerap pada kulit. Gini, kita mengaplikasikan moisturizer terlebih dahulu, lalu baru toner misalnya, atau baru aloe vera gel. Nah, jelas di sini si moisturizer itu akan menghalang aloe vera gel ataupun toner itu untuk menyerap pada kulit kita. Seperti itu, karena moisturizer itu kandungannya lebih rich dibandingkan toner, dibandingkan aloe vera gel gitu. Nah, ini ada hubungannya dengan masalah yang kedua, yaitu skincare tidak dapat bekerja secara efektif di kulit kita. Karena ketika produk udah gagal menembus atau menyerap di kulit kita sebagaimana seharusnya dia gitu kan, itu otomatis kita dari situ udah nggak bakal dapat manfaatnya dia gitu, karena dia nggak bakalan bekerja ketika dia nggak menyentuh kulit kita. Nah, hubungannya dengan yang ketiga, yaitu ketika kita tidak mengaplikasikan skincare sesuai urutannya, itu dapat membahayakan kulit kita. Contohnya gini, kita mengaplikasikan face oil terlebih dahulu, lalu kemudian kita aplikasikan serum. Efeknya di sini kulit akan menjadi kering, bahkan dehidrasi, karena kulit itu kekurangan air untuk menembus atau menyerap pada kulit. Jadi lebih baik ketika kita mau mengaplikasikan face oil terlebih dahulu, kita pakai produk yang hydrate gitu. Jadi kulit itu nggak kekurangan air gitu loh. Lalu kalau kita udah tahu nih masalahnya apa aja, kalau kita nggak skincarean sesuai urutannya, ada nggak sih rules dalam skincare layering?
Tentunya ada. Oke, jadi sebenarnya banyak sih yang aku cari tahu itu sebenarnya banyak rules-nya. Cuma yang aku ambil di sini ada 4 rules yang aku singkat menjadi 3 rules gitu ya, karena ini berhubungan gitu. Yang pertama, thinnest to thickest texture. Jadi saat kita skincarean, mulailah dengan produk-produk yang watery base. Jadi yang kandungannya lebih ringan, lebih mudah menyerap di kulit, seperti toner misalnya atau face mist kayak gitu. Lalu kalau udah melewati watery base produk, kita lanjut ke yang lebih rich, yang lebih tebal lagi gitu, yang lebih berat lagi. Seperti krim, lotion, oil. Lanjut, yang kedua, water base before oil base. Jadi, kalau kita mau skincarean, kita harus perhatikan dulu ini bahannya apa sih, gitu. Apa sih gitu. Apakah dia watery atau dia oil based gitu. Harus perhatikan dulu karena tadi yang udah aku jelasin di permasalahan, kalau kita mengaplikasikan yang oil dulu, maka dia akan menghalang produk-produk yang watery itu untuk menyerap di kulit kita. Lanjut yang ketiga yaitu gunakan produk dengan pH rendah terlebih dahulu, lalu pH yang tinggi. Jadi, kalau misalnya kita mau skincarean, misalnya ada kandungan-kandungan bahan aktifnya seperti asid misalnya. Kalau asid ini kan masuknya ke pH rendah, yaitu sekitar 3, 4 kayak gitu ya. Nah, itu kita aplikasikan terlebih dahulu, kemudian kita beri jarak untuk kita mengaplikasikan produk dengan pH yang lebih tinggi. Ataupun kalau kita nggak tahu nih ini pH-nya berapa sih, kita kasih rentang jarak dari pH rendah ke pH tinggi itu sekitar 20-30 menit dulu. Kayak dikasih jarak dulu biar tadi si pH rendah dan pH tinggi itu tidak kecampur, karena ketika mereka itu kecampur, mereka bisa menghasilkan suatu reaksi negatif pada kulit kita gitu. Kita udah tahu nih permasalahan dan aturan dalam skincare layering, maka kita langsung aja gimana urutan skincare layering yang benar. Oke, penasaran? Come on! First, cleanser. Jadi, sebenarnya cleanser ini memang hal terpenting ketika kita mau mengaplikasikan skincare. Karena dengan wajah yang bersih, tentunya skincare yang lainnya, produk-produk skincare yang lainnya nanti akan menyerap lebih baik di kulit kita. Cleanser itu contohnya apa sih? Jadi, cleanser itu sebenarnya ada 2. Ada first cleanser, ada second cleanser. Karena ini wajib banget menurut aku untuk kita melakukan double step cleansing setiap harinya. First cleanser untuk double cleansing ini ada yang pertama micellar water. Ini pasti kalian udah temui di mana aja itu micellar water ya. Udah ada yang waterproof juga, untuk menghapus makeup waterproof juga, udah banyak banget deh pokoknya. Ada juga cleansing oil. Nah, kalian bisa lihat ini bentukannya kayak gini. Lalu ada juga cleansing balm. Seperti ini, biasanya bentukannya itu dalamnya kayak gini, putih aja. Bisa ada juga sih yang berwarna. Pokoknya kayak balsam gitu bentukannya. Yang dimana kalau misalnya kita gosok, nanti dia akan mencair gitu, jadi kayak lebih milky gitu, sama dengan cleansing oil gitu ya. Lalu ada juga cleansing milk. Kalau bedanya apa, itu nanti aku jelasin di video-video selanjutnya aja ya. Masuk second step-nya adalah face wash. Nah, ini aku juga ada 2 contoh. Biasanya kalau lokal punya, itu tulisannya face wash atau facial foam kayak gitu. Sedangkan merek luar cenderung nih, biasanya tulisannya skin cleanser. Jadi dia nggak plek-plek tulisannya face wash. Selanjutnya yang kedua adalah toner. Toner juga bagian terpenting dalam skincare karena dia membantu produk-produk lainnya nanti menyerap lebih baik di kulit kita. Akan aku tunjukkan di sini ada toner biasa, face toner biasa, dan exfoliating toner. Ada lagi sih sebenarnya hydrating toner dan banyak macam lagi.
Untuk exfoliating toner, udah jelas di sini namanya exfoliating, itu nggak boleh setiap hari dipakai. Bolehnya 2-3 kali dalam seminggu, kayak gitu. Nah, hydrating toner atau face toner biasa itu boleh banget setiap hari atau setiap habis cuci muka gitu ya. Dan cuci muka cukup 2 kali sehari. Yang ketiga ada serum atau essence. Jadi kita bisa pilih salah satu, mau pakai serum atau essence. Sebenarnya keduanya juga boleh, tapi menurut aku itu berlebihan. Jadi ini serum cenderung bentukannya ada pipetnya kayak gini ya. Nah, serum ini adalah cairan yang mengandung banyak konsentrat yang menutrisi serta melembabkan kulit. Biasanya juga serum itu lebih spesifik perawatannya. Misal kalau kita banyak kerutan kayak gitu, tanda-tanda penuaan dini itu digunakanlah serum yang anti-aging misalnya gitu. Lalu misalnya serum hyaluronic acid itu untuk melembabkan gitu. Misalnya juga vitamin C untuk brightening, untuk lighten skin, dan masih banyak lagi. Lalu yang keempat ada eye cream. Bisa banget untuk permasalahan seperti mata panda, terus kantung mata yang besar, serta kerutan-kerutan yang ada di bawah mata ini atau di sini nih sudut-sudut mata gitu. Eye cream ini dipakai terlebih dahulu karena kandungannya tuh lebih ringan daripada krim-krim yang selanjutnya nanti. Kalau pagi disarankan menggunakan eye cream yang bentuknya roller. Jadi kita dinginin dulu di kulkas misalnya. Terus kalau udah agak dingin kita kasih deh nih di bawah mata, itu dingin gitu, enak gitu ya. Nah, kalau misalnya malam itu bisa dipakai yaitu eye cream yang bentuknya beneran krim gitu. Terus ditotol-totol aja di bawah sini, pelan-pelan. Jangan dipencet-pencet karena mata itu agak sensitif. Oke. Yang kelima ada spot treatment. Jadi spot treatment ini lebih ke kayak krim juga, tapi lebih spesifik. Misalnya kita mau melakukan perawatan untuk hyperpigmentasi. Hyperpigmentasi itu kan kayak nggak semuka ya pigmentasinya ada. Jadi kita cukup aplikasikan spot treatment tersebut di bagian-bagian yang ada pigmentasinya. Spot treatment untuk jerawat nih. Yang aku punya untuk jerawat karena muka aku jerawatan. Ini bentuknya krim, bisa gel juga sih sebenarnya. Nah, ini tinggal kita aplikasiin di bagian-bagian yang ada jerawat. Kita tap kayak gitu. Yang keenam ada moisturizer. Nah, moisturizer ini wajib banget dipakai apapun jenis kulit kita, mau berminyak, mau kering, mau kombinasi, mau jerawat, apapun itu ya. Jenis kulit sih sebenarnya bukan jerawat. Jerawat itu masalah kulit. Pokoknya apapun masalah dan jenis kulit kita tetap harus pakai moisturizer. Karena moisturizer ini membantu mempertahankan lapisan kulit kita agar tetap sehat. Moisturizer ini kandungannya lebih rich, lebih tebal, dan oil based. Maka letaknya agak-agak di akhir kayak gini. Hanya kalau aku pakai ini, itu kalau aku aplikasikan lalu aku usap di wajah, itu kerasa banget kalau udah rata itu kayak oily banget muka, karena itu tadi kandungan dari moisturizer ini lebih banyak ke oilnya gitu. Karena kita juga bisa lihat nih di sini di ingredientsnya ada grapeseed oil, jojoba oil, jadi bener-bener kandungan yang mendominasi di moisturizer itu cenderung oil. Oke, yang ketujuh ada face oil. Guys, sabar, tahan dulu, masih ada satu lagi setelah ini. Di face oil ini, kenapa letaknya di akhir? Karena minyak itu masih mampu menyerap di produk-produk lainnya. Sedangkan produk-produk lain, watery base, itu nggak bisa nyerap di oil. Gitu. Sebenarnya nggak begitu melembabkan, tetapi dia mampu membantu produk-produk yang sebelumnya itu untuk lebih mengeluarkan khasiatnya. Misalnya hydrate skin nih, produk yang sebelumnya, dengan yang ada face oil, dia makin membantu produk tersebut untuk nge-hydrate our skin. Face oil ini banyak jenisnya, banyak macamnya,
dan bisa digunakan untuk semua jenis kulit. Tapi tergantung juga oilnya apa dulu. Misalnya jojoba oil, rose hip oil untuk acne prone skin, tapi ada lagi almond oil dan lain-lain itu untuk kulit apa lagi gitu ya. Oke, last but not least guys, ada yang ke-8 yaitu sunscreen. Nah, sunscreen ini digunakan hanya di pagi, siang, sore ya, malam tidak. Oke. Kan tadi face oil udah terakhir, face oil udah mengunci. Kok dipakai lagi nih sunscreen? Nah, jadi sunscreen itu tetap akan merawat kulit kita, tetapi tidak dengan menyerap pada kulit. Melainkan dia melindungi kulit kita dari efek buruk sinar matahari. Seperti sinar UV, sinar UVA, sinar UVB. Seperti itu. Oke, berakhir sudah pembahasan kita tentang skincare layering yang lumayan ya, kayak elah mau skincarean aja banyak amat aturannya. Ketahuilah, skincare itu kalau kita aplikasikan dengan benar, maka dia juga akan bekerja secara efektif di kulit kalian. Jadi nggak percuma, nggak sia-sia kita beli skincare yang mahal. Maka kalau kita aplikasikan dengan benar, yang mahal itu akan kelihatan mahal di muka kita. Yang murah pun akan kelihatan mahal di muka kita kalau kita aplikasikannya dengan benar. Baik dan benar ya. Oke, sekian video tentang skincare layering aku hari ini. Semoga pembahasannya mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Oh iya, jangan lupa nih untuk di like dan di subscribe YouTube channel aku. Oke, and see you guys on my next video. Bye-bye!